Cinta yang hilang dengan tragis, wanita patah hati menghantui tembok kesepian. Di bukit-bukit terpencil yang diselimuti kabut di Brittany, di antara pohon ek yang menjulang tinggi dan jalanan batu kuno, berdiri Chate de la Hunaudaye yang lapuk. Dulunya sebuah benteng megah pada abad ke-13, kini hanya tinggal reruntuhan yang rapuh, tetapi semangatnya, esensi dari sejarahnya, tetap hidup. Dan bukan hanya batu-batu kuno kastil yang berbicara tentang masa lalu, tetapi juga kisah sedih seorang wanita yang masih mengembara di rampat yang rusak itu hingga hari ini. Hantunya terikat selamanya pada kastil dan pada cinta yang tak pernah bisa ia lupakan. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, di zaman ketika Chate masih hidup dengan hiruk-pikuk kehidupan bangsawan. Di tengah semuanya itu, ada seorang wanita muda bernama Aelys, putri Lord Alain, seorang pria yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di wilayah itu. Aelys adalah cahaya bagi Chate. Dikenal karena kecantikan, kelembutan, dan kebaikannya. Dia disukai oleh semua orang yang mengenalnya, tetapi hatinya sudah dimiliki oleh seorang ksatria, seorang pria bernama Sir Tristan. Dia adalah seorang pejuang gagah berani, pemberani dan kuat, yang telah bersumpah untuk melindungi tanah dan rakyatnya, termasuk Aelys. Cinta mereka adalah salah satu dari hal-hal langka yang sempurna, perpaduan dua hati yang tampaknya tidak tersentuh oleh masalah dunia. Sir Tristan dan Aelys sering berjalan di Taman Chate. Tangan mereka saling bergandengan, tawa mereka bergema di bawah lengkungan batu. Masa depan terlihat cerah, dan ada bisikan di lorong-lorong kastil tentang pernikahan mereka. Tentang kehidupan yang akan mereka bangun bersama. Tetapi seperti dalam semua kisah besar, takdir memiliki rencananya sendiri. Pada suatu pagi yang menentukan, langit gelap dengan firasat perang. Kabar sampai ke Chate bahwa musuh telah berbaris menuju wilayah tersebut, mengancam tanah milik Lord Alain. Sang ksatria, Sir Tristan, dipanggil untuk berperang. Aelys memohon agar dia tetap tinggal, memohon agar dia meninggalkan pedang dan janji akan kematian, tetapi Sir Tristan, terikat oleh kehormatan, mencium lembut keningnya dan berjanji untuk kembali. Matanya bertemu dengan mata Aelys, penuh dengan cinta dan kesedihan, dan dia berjanji bahwa pada hari perang berakhir, dia akan kembali kepadanya. Mereka berdiri di gerbang kastil. Aelys menggenggam tangannya, hati mereka penuh harapan. Tetapi perang, seperti yang selalu terjadi, membawa janji gelapnya sendiri. Sir Tristan, bersama dengan banyak ksatria lainnya, meninggalkan kastil dan melaju ke dalam kabut. Hari-hari berubah menjadi minggu, kemudian menjadi bulan. Aelys menunggu, hatinya berat dengan antisipasi. Dia menghabiskan berjam-jam di menara tinggi Chate, memandang horizon yang jauh untuk melihat sekilas kembalinya kekasihnya. Mata yang dulunya cerah, kini tumbuh redup. Jiwanya semakin lelah dari beban menunggu. Kastil menjadi sepi, lorong-lorong yang dulunya hidup kini hanya menggema dengan kesunyian kesendiriannya. Namun berita yang tiba pada suatu hari musim gugur menghancurkan segalanya. Seorang utusan tiba di gerbang Chate de la Hunaudaye, wajahnya muram. Pertempuran telah kalah. Sir Tristan, cintanya, dunianya, telah jatuh di medan perang. Dia tidak akan pernah kembali. Utusan itu membawa pesan tanpa penghiburan, hanya pesan kejam yang membuat Aelys hancur tak terperbaiki. Selama berhari-hari, dia mengunci dirinya di kamarnya, kesedihannya menenggelamkan jiwanya. Dia tak sanggup melihat dinding kastil yang dulunya penuh dengan kenangan tawa dan cinta mereka. Namun perlahan, dalam kabut kesedihan, dia mulai mengembara di lorong-lorong Chate, mencari ketenangan di tempat yang dulu dipenuhi kebahagiaan. Halaman, tempat mereka berjalan bergandengan tangan, kini terasa sunyi baginya. Taman, tempat mereka berbagi janji berbisik, kini menjadi hutan berduri dan pembusukan. Malam demi malam, Aelys menaiki anak tangga batu ke menara tertinggi. Di sana, berdiri sendirian di angin dingin, dia memandang luas ke hutan yang membentang di luar horizon. Hatinya sakit saat dia menatap dunia kosong di depannya, matanya dengan putus asa mencari tanda kembalinya Tristan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dunia seolah melupakan dirinya. Kecantikannya memudar, semangatnya yang dulu hidup kini padam seperti bara api yang sudah mati. Tahun demi tahun berlalu, kehadiran wanita itu di Chate semakin memudar. Beberapa orang mengatakan bahwa dia meninggal sendirian di kamarnya, hatinya terlalu hancur untuk bertahan. Yang lain mengatakan dia meninggal berdiri di rampat, selamanya menunggu kekasihnya untuk kembali. Tetapi kebenarannya, seperti halnya semua legenda, tidak jelas.
Namun yang tetap ada adalah roh Ailis, terikat selamanya pada Cate de la Hunaudaye. Tidak dapat meninggalkan tempat yang menyaksikan puncak kebahagiaannya dan kedalaman kesedihannya. Mereka yang berani mengunjungi reruntuhan setelah matahari terbenam berbicara tentang sebuah bayangan, sosok hantu yang mengenakan putih, melayang diam di atas benteng. Wajahnya selalu tersembunyi di balik cadar kesedihan, tertutup oleh kain yang mengalir, seolah-olah dia selamanya menunggu sesuatu atau seseorang yang takkan pernah datang. Mereka mengatakan bahwa jika kamu berdiri di udara malam yang dingin, mendengarkan dengan seksama, kamu bisa mendengar bisikan lembutnya yang terbawa angin. Beberapa orang mengatakan itu adalah kata-katanya, yang masih memanggil Sir Tristan, masih memintanya untuk kembali. Lainnya mengklaim telah melihat sosoknya muncul di bawah cahaya bulan. Tubuhnya hampir tak terlihat tetapi tak dapat disangkal ada. Cadarnya yang berduka mengalir di belakangnya seperti kabut yang melilit reruntuhan, dan langkah-langkahnya bergema pelan dalam kesunyian. Di keheningan yang menakutkan di malam hari, beberapa jiwa pemberani mengklaim merasakan kehadiran di samping mereka, perasaan kesedihan yang dalam dan tak henti-hentinya. Seolah kastil itu sendiri turut berduka bersamanya. Mereka yang telah melihat roh wanita itu mengatakan bahwa dia mengembara, selamanya mencari, hatinya hilang di masa lalu. Terjebak antara dunia kehidupan dan kematian, antara harapan dan keputusasaan. Dan begitu, hantu Ailis terus menghantui Cate de la Hunaudaye. Dia adalah sosok cinta yang tak terwujud. Pengingat tragis bahwa bahkan di hadapan perjalanan waktu yang tak kenal ampun, beberapa jiwa tetap terikat pada kesedihan mereka. Tidak dapat melarikan diri dari kenangan tentang apa yang telah mereka hilangkan. Kisahnya adalah kisah kerinduan dan kesedihan, dan itu dibisikkan di angin Brittany. Selamanya bergema melalui tembok-tembok batu yang hancur dari Cate yang pernah dia sebut rumah.